Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standarisasi gambar teknik, meliputi standar ukuran kertas gambar, standar ukuran huruf dan angka, standar garis, dan masih banyak yang lainnya. Standar ukuran kertas gambar. Ukuran kertas gambar yang paling besar adalah berukuran A0 atau dengan panjang 1189 mm dan lebar 841 mm. Nah, untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil atau ukuran di bawahnya, caranya adalah dengan membagi ukuran kertas gambar ini menjadi dua sama besar, seperti terlihat pada gambar ini. Nah, dengan membagi ukuran A0 tadi menjadi dua, maka akan jadilah ukuran kertas gambar di bawahnya, yaitu ukuran A1. Kemudian jika ukuran A1 kita bagi lagi menjadi dua, maka akan menjadi ukuran A2. Jika A2 kita bagi lagi menjadi 2, maka akan jadi ukuran A3 dan seterusnya, baik ukuran A4 dan A5. Nah, untuk perbandingan sisinya adalah 1 berbanding akar 2. Artinya jika panjangnya adalah 1189, maka lebarnya akan 841. Jika panjangnya 841, maka lebarnya adalah 594 dan seterusnya. Kemudian standar garis tepi. Nah, untuk ukuran garis tepi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk ukuran kertas A0 dan A1, lebar dari garis tepi atas, samping kanan, dan bawah adalah 15 mm, sedangkan untuk sisi bagian kiri itu lebarnya adalah 20 mm. Kenapa dibedakan? Karena pada bagian sisi kiri itu biasanya digunakan untuk penyampulan atau digunakan untuk penyampulan, sama untuk tipe potret ataupun landscape. Sedangkan untuk ukuran A2, A3 dan A4, panjang atau lebar garis tepi bagian atas, samping kanan sebelah sini, dan bagian bawah adalah 10 mm atau 1 cm. Nah, berikut ini adalah contoh dari kepala gambar atau biasa disebut stuklis. Nah, di sini meliputi dari judul gambar, terus nomor gambar, nama pembuat gambar, terus ada kelas dan tanggal pembuatan gambar. Ada juga di sini bagian C adalah nama instansi pembuatnya. Ada beberapa macam contoh kepala gambar. Ini adalah contoh yang pertama, kedua adalah seperti ini. Sama sebenarnya. Ini tapi versi yang lebih lengkap. Di sini ada tambahan, selain ada judul gambar, ada instansi, terus nama penggambar. Di sini ada skala juga, terus ada ukuran kertasnya dan lain-lain. Ini contoh yang ketiga, ini lebih lengkap lagi dibandingkan yang contoh kedua tadi. Kemudian kita akan membahas tentang standar huruf teknik. Nah, huruf, angka, dan lambang dipergunakan untuk memberi ukuran, catatan, judul, dan keterangan dan sebagainya. Untuk standar penulisan harus jelas dan seragam untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan. Jadi dalam menulis huruf dan angka pada gambar teknik itu tidak boleh sembarangan. Ada standar-standar yang harus diikuti, dan yang pastinya tulisannya harus jelas dan seragam. Bentuk huruf standar itu ada dua, yaitu tegak atau miring sebesar 15 derajat terhadap garis vertikal. Kemudian ukuran huruf standar itu ada beberapa macam, seperti ini, sesuai dengan ukuran kertas yang kita gunakan.
angka perbandingannya 1:akar 2. Nah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk catatan, jarak antara dua huruf boleh kurang dari setengahnya bila mana hal ini memberi efek visual yang lebih baik, seperti misalnya tulisan A atau TV dan sebagainya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jarak antara dua huruf ini kurang dari setengahnya, maksudnya kurang dari standarnya. Ya, misalnya di sini 0,5, dia bisa digunakan kurang dari setengahnya dari 0,5. Dikurang dari 0,25, asalkan memberikan efek visual yang lebih baik daripada tulisan berikut ini. Sedangkan untuk teknik menulisnya adalah seperti ini. Di sini ada beberapa aturan seperti tinggi dari. Nah, di sini ada jarak antar huruf. Yang dimaksud jarak antar huruf adalah di bagian sini, kemudian jarak minimum antar garis, yang C adalah tinggi huruf kecil, D tebal huruf, E jarak minimum antar kata, yang H itu tinggi huruf besar. Catatan lagi, sama seperti yang tadi, jarak antara dua huruf boleh kurang dari setengahnya bila mana hal ini memberi efek visual yang baik. Di sini coba dilihat yang dimaksud huruf miring 15 derajat dari garis vertikal adalah seperti ini. Harus seperti ini, tidak boleh lebih atau tidak boleh lebih dari 15 derajat. Kemudian teknik menulisnya ini seperti ini, contohnya A itu kita tarik garis dari atas ke bawah, kemudian yang kedua dari atas ke bawah lagi, yang ketiga seterusnya. Kemudian garis lukisan. Salah satu faktor yang penting dalam gambar yang baik adalah mutu dari garis lukisan. Semua garis harus mempunyai ketebalan dan kehitaman yang seragam. Selain sama seperti pada penulisan angka dan huruf, garis juga harus mempunyai ketebalan dan kehitaman yang seragam. Terus kemudian dalam gambar dipergunakan beberapa jenis garis yang mempunyai arti dan penggunaannya masing-masing. Ya, jadi penggunaan garis pada gambar itu ada beberapa macam jenis dan memiliki penggunaannya masing-masing. Seperti jenis garis menurut tebalnya itu dibagi menjadi 3, yaitu garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Contohnya seperti itu. Kemudian jenis garis menurut bentuknya dibagi menjadi beberapa macam, yaitu garis nyata, kemudian garis gores atau strip, dan garis gores bertitik, strip dan titik. Nah, ini contoh garis dan penggunaannya. Ini ada contohnya garis tebal, dan agak garis tipis, ada garis tipis bebas. Ya, dan di sini penggunaannya, contohnya adalah kalau garis tebal itu digunakan untuk membuat garis gambar dan garis tepi. Kalau garis tipis untuk garis proyeksi, garis ukur, garis bantu, garis penunjuk, dan macam-macam lagi. Ini masih ada contoh garis. Ya, ini contoh menggambar garis. Tebal garis itu adalah, jadi itu bagian itu, dan jarak antar garis dan ruang antar garis adalah ada aturannya. Jarak antar garis itu minimum adalah 3 kali A. Jadi misalnya tebalnya adalah 1 mili, maka jarak minimum antar garis itu adalah 3 mili. Sedangkan ruang antar garis itu dianjurkan tidak kurang dari 0,7 mm. Nah, berikut ini adalah contoh penulisan pembuatan garis. Garis yang sejajar yang berpotongan. Jarak antar garis yang dianjurkan paling sedikit ada 4 kali tebal garis. Jadi misalnya tebal garisnya
0,5 mm, maka jarak antar garisnya minimal adalah 2 mm. Untuk garis yang berpotongan. Nah, kemudian atau untuk garis-garis yang berpusat pada sebuah titik, garis-garis tidak digambar berpotongan dengan titik pusat, berhenti pada jarak lebih kurang 3 kali tebal garis. Nah, ini contoh yang benar adalah dapat ditunjukkan pada gambar ini untuk menggambar garis yang berpusat pada titik. Nah, ini sebenarnya kalau diteruskan akan menjadi gambar yang seperti ini, tapi untuk cara penulisannya adalah atau penggambarannya adalah seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh garis gores dan garis yang bertitik. Nah, untuk cara penggambarannya yang benar dan yang salah adalah seperti berikut ini. Titik-titik pertemuan harus jelas pertemuannya. Nah, jadi contohnya di sini ada 2 gambar. Ini ada yang garis yang bertemu pada titik. Nah, di sini tidak bertemu. Nah, di sini terpisah, tapi di sini menggabung. Nah, yang benar yang mana? Yang benar dan yang salah. Panjang garis gores dan jarak antaranya harus sama dengan satu gambar. Panjang ruang antara harus cukup pendek dengan jangan terlalu panjang. Seperti ini. Jika pertemuan titik ya harus jelas gambarnya harus bertemu. Ini salah karena ini tidak bertemu, yang harusnya bisa bertemu. Yang ini juga sama, tidak bertemu pada titiknya sama. Ini contoh-contoh yang lain dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Ini juga bisa dilihat pada modul yang sudah saya bagikan. Kemudian ada lagi standar skala. Sebenarnya standar skala itu dibagi menjadi 3, yaitu skala normal, yaitu bila mungkin gambar kerja harus digambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, jadi itu adalah tanpa skala, artinya skalanya 1:1. Yang kemudian adalah diperkecil. Jika objeknya terlalu besar, tidak muat digambar pada kertas, maka bisa diperkecil dengan menggunakan skala-skala yang sudah ditentukan, atau diperbesar. Jika gambar aslinya itu terlalu kecil, maka juga bisa diperbesar. Nah, untuk standar skala metrik yang biasa digunakan untuk ukuran normal itu 1:1, yaitu tanpa skala tadi. Untuk pembesaran biasanya itu 2:1. Jadi misalnya aslinya itu ukurannya 2 cm, maka digambar bisa lebih kecil menjadi 1 mm, atau 5:1, 10:1, dan seterusnya. Kemudian untuk pengecilan, kebalikan dari pembesaran tadi, yaitu dengan skala 1:2, 1:5, 1:10, dan seterusnya. Untuk pembagian antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya ini disebut representative friction atau RF. Contoh penulisan skala. Contoh panjang garis sebenarnya adalah 100 mm. Jika kita gunakan skala normal ukuran yaitu 1:1, maka sama yang kita gambarkan panjangnya 100 mm. Tapi apabila kita perbesar, yaitu gambar sebenarnya kan 100 mm. Kita perkecil maksudnya. Kita perkecil, maka dengan skala 1:5, maka di gambar kita cukup menggambarkan sepanjang 20 mm. Itu untuk skala 1:5. Untuk skala 1:10, maka kita bisa menggambarkan dengan ukuran 10 mm saja. Nah, untuk pembesaran, jika kita besarkan 5:1, maka panjang garis yang sebenarnya 100 meter bisa kita gambar pada kertas dengan panjang 500 mm. Nah, untuk perbandingan skala 2:1, maka kita gambar 200 mm pada gambar, dan seterusnya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian pelajari modul yang sudah saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.